Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna rahmah. Nah, kalau makan pakai tangan kanan. Kalau makan pakai tangan kanan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali di kesempatan yang berbarokah ini untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia serta nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua, sehingga kembali kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu dan kembali di kesempatan yang berbarokah ini kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menasehati satu dengan yang lainnya di dalam perjalanan ini adalah merupakan perjalanan yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk hamba-hambanya yang diperjalankan di dalam kebahagiaan. Karena sesungguhnya perjalanan ilmu ini ikhwani fillah adalah merupakan perjalanan yang berat. Perjalanan yang syaitan berusaha untuk menggugurkan setiap orang-orang yang berjalan di dalam perjalanan ilmu ini. Betapa banyak orang-orang yang mereka berusaha untuk menuntut ilmu, akan tetapi di dalam perjalanan menuntut ilmunya satu-satu orang itu berguguran. Ada yang orang meninggalkan ilmu secara keseluruhan. Ada orang yang mereka meninggalkan ilmu hingga akhirnya sedikit-sedikit hilang muncul. Karena sesungguhnya godaan orang-orang yang mereka menuntut ilmu itu sangatlah besar. Dan fitnah berkaitan dengan masalah ilmu ini adalah merupakan fitnah yang terus-menerus syaitan itu akan mendatangkannya. Karena syaitan tahu bahwasanya orang-orang yang mereka mau belajar, orang-orang yang mereka mau menuntut ilmu adalah orang-orang yang senantiasa mencari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berusaha mencari jalan sehingga bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang tidak diharapkan oleh syaitan. Itu yang tidak diharapkan
oleh musuh-musuh kita ketika kita berusaha mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, orang-orang yang mereka punya keinginan di dalam menuntut ilmunya yang rendah, orang-orang yang mereka punya semangat di dalam menuntut ilmunya yang lemah, pasti sangat mudah seseorang itu untuk terjatuh di dalam perjalanan ilmu ini. Oleh karenanya sunnah kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berjalankan orang-orang sebelum kita, orang-orang yang mereka membawa ilmunya Allah Subhanahu wa taala ini, mereka adalah orang-orang yang punya tekad yang kuat, orang-orang yang punya himmah yang sangat tinggi, dan orang-orang yang mereka siap untuk berjuang, orang-orang yang mereka siap untuk capek, siap untuk letih. Oleh karenanya beliau memberikan sebuah pembahasan di dalam kitab Kaifa Tatahammas li Talabil Ilmi Syar'i. Kata beliau, ulul himmati wat ta'alluqu bil ma'ali. Orang-orang yang mereka diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan ilmu ini, mereka adalah orang-orang yang punya himmah ulu. Mereka adalah orang-orang yang punya himmah begitu tinggi, punya cita-cita yang begitu tinggi, dan mereka menggantungkan cita-citanya tersebut berada di dalam ketinggian al-ma'ali. Mereka menginginkan sesuatu yang paling tinggi di dalam perjalanan ilmunya. Kata beliau, hadzal dinu dinun adzim. Agama ini adalah merupakan agama yang agung. Agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan ini adalah merupakan agama yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Agama yang telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan dan agama yang Allah Subhanahu wa taala telah ridhoi. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika membicarakan agama, saking agungnya agamanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam ini, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Islam itu tidak ada yang lebih baik daripada sibghahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih baik dari warnanya Allah Subhanahu wa taala. Warnanya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan warna kepada yang lainnya. Mengajak untuk kebaikan, mengajak untuk tingginya cita-cita, mengajak untuk senantiasa amar ma'ruf nahi munkar, mengajak untuk menggantungkan cita-cita setinggi langit. Ini semua adalah merupakan dinuna. Ini semua adalah merupakan apa? Agama kita. Oleh karenanya kata beliau, hadzal dinu dinun adzim. Agama ini adalah merupakan agama yang besar. La yanhadu bi a'ba'i hamlihi wat tafaqquhi fihi wad da'wati ilaihi illa dzul himmatil aliyati. Tidak akan pernah bangkit untuk bisa membawa kebangkitan Islam, untuk seseorang itu bisa tafaqquh, mempelajari agama Islam, untuk seseorang itu bisa berdakwah kepada Islam, kecuali apa? Kecuali daul himmatil aliyah, kecuali orang-orang yang mereka mempunyai himmah yang tinggi. Kita perhatikan orang-orang yang mereka tamasuk, berpegang dengan yang namanya Islam ini, mereka cita-citanya tinggi. Sejak zamannya para sahabat, bagaimana mereka punya cita-cita yang begitu apa? Punya cita-cita yang begitu tinggi. Zamannya tabi'in, bagaimana mereka menggantungkan cita-cita mereka betul-betul di atas langit. Zamannya tabi'in, mereka punya himmah, bukan himmah yang kecek-kecek, bukan himmah yang kayak kerupuk, yang gampang melengkap, enggak. Tetapi mereka siap letih, mereka siap capek, mereka pejuang. Mereka adalah orang-orang yang siap berkorban untuk apa? Untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala.
Walidha rabbal islamu abna'ahu ala hadzal mabda'il adim. Oleh karena ini, Islam itu senantiasa mentarbiah anak-anak mereka atau orang-orang yang memeluk agama Islam ini di atas apa? Di atas mabda ini. Di atas apa? Di atas pemahaman, di atas pembukaan berkaitan dengan masalah apa? Ulul himmah. Berkaitan dengan masalah apa? Himmah itu harus tinggi. Coba kita lihat, kata beliau, istami, dengarkanlah. Bila Rabbi tabaraka wa ta'ala wa huwa yasifu ibadahul akhyar. Kita dengarkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan ketika mensifati hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairat. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mensifati mereka para anbiya di dalam surat Al-Anbiya ini, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana para anbiya perjalanan mereka, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam yang namanya kebaikan. Orang-orang yang bersegera di dalam yang namanya kebaikan. Kata beliau, fata'ammal kaifa anna haula'il abrara la yaf'aluna al-khaira faqat. Coba perhatikan, kata beliau. Bagaimana mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka bukan hanya sekedar aku kan sudah melakukan kebaikan. Bukan itu saja. Aku kan sudah baik. Aku kan sudah menuntut ilmu. Aku kan sudah begini. Bukan itu saja. Tapi apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Kata beliau, balhum yusari'una wa yusabiquna ilaiha. Bahkan mereka itu apa? Bersegera dan berlomba-lomba di dalam kebaikan-kebaikan tersebut. Kita itu ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, menunjukkan lemahnya himmah kita di dalam perjalanan ilmu ini. Seberapa besar kita berlomba-lomba di dalam perjalanan ilmu? Seberapa besar kita bersegera di dalam perjalanan ilmu ini? Kita ketika di dalam perjalanan yang lain, baik itu urusan dunia kita, baik itu urusan-urusan yang berkaitan dengan keluarga kita, baik itu hal-hal yang berkaitan dengan masalah kerjaan kita. Begitu apa? Begitu cepatnya kita yusabikun. Begitu cepatnya kita berlomba-lomba. Mau kita katakan iya atau enggak, itulah yang terjadi. Tapi giliran berkaitan dengan masalah ilmu, begitu lambatnya kita untuk mengatakan, untuk kita bersegera di dalam kebaikan tersebut. Ya. Tarsop itu banyak yang keluar dari mulut-mulut mereka para penuntut ilmu. Kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memilih mereka, innahum kanu yusari'una fil khairat. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala perjalankan mereka di dalam kebaikan ini untuk membawa hidayah, yang saya katakan semalam bahwasanya apa? Orang-orang yang membawa hidayah ini mereka adalah pejuang. Mereka itu adalah pejuang hidayah, berusaha untuk memperjuangkan hidayah mereka. Maka kata beliau, wa hadzal habibu yurabbil ummata ala hadzal mabda'i. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana mentarbiyah umat, para sahabat di atas apa? Di atas mabda ini. Bagaimana para sahabat punya himmah yang begitu tinggi. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa ashrafaha. Allah Subhanahu wa ta'ala itu suka perkara-perkara yang tinggi. Dan yang paling mulianya perkara. Wa yakrahu safsafiha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala gak suka terhadap apa? Safsafaha. Yang paling rendahnya apa? Rendahnya perkara. Oleh karenanya kata beliau, wa ta'ammal kaifa rabbar rasul. Coba perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah para sahabatnya. Ala ulul himmah. Di atas apa? Di atas tingginya cita-cita. Hatta fi doa, sampai hanya sekedar doa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, faqala lahum idza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhul firdausa.
fa innahu sirrul jannati ay afdalu mawdi'i fiha. Kalau kalian mau minta surga, jangan ya Allah saya masukkan surga, saya penting masuk surga, enggak. Mintalah apa? Al-firdausul a'la. Minta firdaus. Minta surga, surga firdaus, karena sesungguhnya firdaus itu adalah merupakan sebaik-baik surga. Sebaik-baik tempat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada siapa? Kepada para sahabat. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan agar apa? Agar para sahabat itu punya apa? Punya himmah aliyah, punya himmah yang sangat tinggi. Kemudian karena Islam mengajarkan tentang bagaimana seseorang itu punya himmah yang begitu tinggi, punya himmah, tekad yang kuat. Samian itu Pak, ingin merubah hidup saja punya tekad yang kuat Pak. Ini apa enggak? Nah, apa buktinya? Apa buktinya Pak? Apa buktinya Mas? Saya punya tekad yang kuat Pak. Apa buktinya kalau saya punya tekad yang kuat? Kerja. Wis ngono tok. Kerja pagi pulang malam. Sama mana Pak? Apa buktinya? Loh, iki orang enggak. Hah? Mas? Merantau. Sama tinggalkan kampung halaman samian untuk mengadu nasib. Tujuannya untuk apa? Cita-cita yang tinggi toh. Tujuannya untuk merubah bagaimana hidup saya menjadi hidup yang jauh lebih baik. Ada yang dari Lampung, tinggalkan Lampungnya. Ada yang dari Kuningan, tinggalkan Kuningannya. Ya kan? Ada yang dari Cilacap, tinggalkan Cilacape. Ono sing teko Kendal, Melayu teko Kendal. Ya. Ini semua menunjukkan tentang apa? Semua menunjukkan tentang ulul himmah. Tapi untuk apa? Untuk merubah nasib. Kalau kita nggak punya ulul himmah, kita nggak punya tekad yang kuat, kita nggak mau meninggalkan. Mending aku apa? Mending aku nang kampung lah, nanem, ya kan? Itu orang ya sudah mencukupkan dengan hal tersebut. Saya jadi petani, saya jadi tukang becak, sebagian saya jadi tukang kebun, nganggu sawit, ya nggak, Mas? Mas Hendri saja bisa apa? Bisa safar sampai mana? Sampai Bandung. Safar hingga akhirnya nyasar ke Bekasi. Ya kan? Untuk apa? Tekad yang kuat. Tekad yang kuat untuk merubah nasib. Bagaimana kehidupan saya menjadi apa? Kehidupan yang baik. Oleh karenanya kata beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan di dalam kitabnya Al-Fawaid, wa huwa yubayyinu laka ahammiyata ulul himmati fi tahsilil ma'ali. Beliau menjelaskan kepada kita semua bagaimana pentingnya tekad yang kuat, cita-cita yang tinggi di dalam apa? Di dalam mendapatkan ulul himmah. Di dalam mendapatkan tempat yang tertinggi, kehidupan yang baik, ilmu yang bermanfaat. Kata beliau, wa minha thalabul ilmi syar'i. Termasuk di antara dari kedudukan yang tinggi itu apa? Menuntut ilmu syar'i. Ketika beliau mengatakan al-matlabul a'la mauqufun husuluhu ala himmatin aliyatin wa niyatin sahihatin. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, orang kalau dia pengen matlabul a'la, cita-cita yang tinggi, ya kan? Orang kalau seseorang itu kalau punya cita-cita yang begitu tinggi, semuanya itu apa? Mauqufun, semuanya berhenti, husuluhu. Ya kan? Berhenti di dalam mendapatkan cita-cita yang tinggi itu atas apa? Ala himmatin aliyatin wa niyatin sahihatin. Atas dua hal. Kita itu tidak akan pernah mendapatkan cita-cita yang tinggi tersebut kalau dua hal ini tidak ada. Yang pertama apa? Ulul himmah. Himmatun aliyah, himmah yang tinggi. Ini akan mengantarkan kita untuk apa? Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan cita-cita tersebut. Kemudian yang kedua apa? Niyatin sahihatin, niat yang benar. Niat yang benar. Dua hal ini, Wan, yang harus dimiliki oleh mereka
orang-orang yang punya apa? Cita-cita tinggi. Kata beliau, faman faqadahuma ta'adzzaru alaihi alwusulu ilaihi. Barang siapa yang enggak punya dua ini, enggak punya niat sahih dan enggak punya himmah yang tinggi, maka tidak akan pernah mendapatkan cita-cita tersebut. Ya. Fa innal himmata idza kanat aliyatan ta'allaqat bihi wahdahu duna ghairihi ay bidzakal matlabil a'la. Kalau orang itu punya tekad yang tinggi, Pak. Ya kan? Tapi cuma punya tekad toh. Niatnya benar. Enggak ada niat, cuma tekad. Wah, aku pengen gitu. Tapi juga dia enggak punya niat. Cuma menggebu-gebu saja. Gebu-gebu, saya punya cita-cita. Makanya kalau dulu, Pak, kita itu sejak kecil selalu ditanya cita-cita. Beda kan kayak anak sekarang. Ya kan? Coba kalau jenengan masih ingat enggak dulu cita-citanya apa? Kita itu dulu di sekolah itu selalu tulis cita-cita jadi apa, ya kan? Anak sing pengen jadi pilot, anak sing pengen jadi polisi, ya kan? Anak sing pengen jadi guru, ya kan? Itu cita-cita. Kita itu tulis dulu cita-cita kita. Han, kamu di sekolah ditanya cita-citamu jadi apa enggak? Hah? Ditanya, Han? Apa jadi apa, Han, cita-citamu? Ganti-ganti citanya. Yang pernah muncul apa, Han? Oh, jadi pemain bola, Ronaldo lah ya. Man, kamu cita-citamu, Man? Nah, itu setiap orang jami'an. Orang itu punya apa? Punya cita-cita. Nah, cita-cita ini nggak akan pernah bisa didapatkan kecuali dengan apa? Tekad kuat dan apa? Niat yang benar. Kalau cuma ada tekad yang kuat, himmah yang begitu tinggi, itu ada, maka apa? Ta'allaqat bihi wahdahu duna ghairihi. Itu cuma akan menggantungkan dengan tekad tersebut saja tanpa selainnya. Gitu loh. Ya wes, anak cita-citanya jadi pilot, tekadnya tinggi. Tapi apa? Cuma tekad toh. Itu juga tidak akan pernah bermanfaat. Wa idza kanatin niyatu sahihatan. Kalau niatnya itu sudah benar, maka apa? Salakal abdut tariqo al-musilata ilaihi. Baru seseorang itu menempuh jalan. Kalau kita ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, cita-cita kita pengen apa? Pengen menjadi orang baik. Nah, itu cita-cita pengen jadi orang baik lah, gitu kan? Orang pengen jadi orang baik, bukan apa? Bukan cita-cita yang rendah. Itu cita-cita yang baik, cita-cita yang tinggi. Kalau cuma tekadnya itu saja yang ada tanpa ada niat yang benar, ya seseorang itu nggak akan pernah berjalan. Tapi ketika seseorang dia mau jadi orang baik, maka apa? Cari jalan untuk menjadi orang baik tersebut. Maka kata beliau, "Faniyatu tufridu lahu thariq," maka niat itu akan mengantarkan kepada seseorang itu berjalan untuk menggapai cita-cita. Wal himmatu tufridu lahul matlub, sedangkan cita-cita itu akan apa? Akan menjadikan keinginannya itu cuma satu, gak pindah-pindah. Kalau seseorang pengen jadi pilot, Pak, orang semuanya pengen jadi pilot. Ini cita-cita dulu aja yang masih kecil-kecil itu. Yang diinginkan, yang dimaksud sama Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala itu kayak gini, Pak. Di dalam perjalanan untuk menggapai sesuatu yang tinggi, itu dibutuhkan kan dua, Pak. Dibutuhkan dua. Apa tadi, Pak, yang dua ini, Pak? Himmatun aliyah sama apa? Niat sahihah. Himmatun aliyah ini akan menjadikan seseorang itu apa? Dia nggak akan berubah cita-cita. Anak pengen jadi pilot, sudah di pandangan dia, pokoknya jadi pilot. Ya kan? Meskipun teman yang lain jadi polisi, teman yang lain jadi dokter, enggak. Karena saya punya himmah aliyah, saya pilot. Pokoknya saya pilot. Itu namanya orang punya himmah aliyah. Nah, niat yang sahih, niat yang benar, niat yang jujur, itu akan menjadikan seseorang itu apa? Mengambil langkah untuk mendapatkan cita-cita tersebut. Makanya kalau seseorang itu hilang salah satu dari dua hal ini, nggak akan pernah tercapai. Gitu loh.
Ada orang yang dia niatnya benar, mau jadi pilot, dia melangkah sekolah kepilotan, ya kan? Ternyata di tengah jalan, ya kan? Dia melihat temannya yang lain. Oh, ternyata jadi dokter enak, pindah sekolah kedokteran. Ini namanya apa? Niatnya benar tapi himahnya lemah, ya kan? Ada orang yang dia himahnya kuat, aku jadi pilot, gitu kan? Tapi apa? Niatnya nggak benar. Niatnya nggak jujur. Akhirnya apa? Ya udah jalan-jalan. Kon sekolah, nantilah. Oh, katanya cita-cita jadi pilot. Ah, enggak, nanti aja gampang. Nah, ini nggak punya niat sebenarnya. Makanya apa? Untuk mendapatkan matlab aliyah ini, kata beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, harus ada dua. Niat yang benar, dan apa? Dan harus lurus. Betul-betul fokus. Kalau kita pengen jadi orang yang beriman, cita-cita kita jadi orang yang beriman, kita itu harus ada dua hal ini, Pak. Yang pertama, kita itu harus kuat betul-betul bagaimana menjadi orang yang beriman. Yang kedua, Pak, yang kedua, yang melangkah, menuntut ilmu, ngafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis. Kalau kita subhanallah, kadang kita itu cita-cita pengen jadi pedagang, mau jadi ulama. Nah, itu aja kadang masih bingung. Jadi ulama enak, tapi jadi pedagang yo enak, gitu kan? Anak berusaha tak menjamak, Ustaz. Menjamak cita-cita jadi pedagang sama jadi apa? Jadi ulama. Tapi subhanallah, itu himmah tinggi, luar biasa. Yang jadi problem biasanya himmahnya tinggi, cita-citanya tinggi, tapi niatnya ra jujur. Akhirnya apa? Jadi pedagang setengah-setengah, jadi ulama setengah-setengah. Gitu. Suruh menuntut ilmu tenanannya Yonda, suruh jadi pedagang pembisnis yang asli juga ndak. Akhirnya apa? Akhirnya nggak dapat apa-apa. La ilma wala dunia. Ilmu nera itu, begitu pula apa? Agamanya juga nggak itu. Nah, biasanya orang-orang yang nggak punya hima yang tinggi, akhirnya apa bahasanya? Ya Ustaz, anak gini-gini aja. Ini orang nggak punya hima aliyah, nggak punya cita-cita yang tinggi. Makanya kata beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fa idza tuwahhadu matlubuhu wat tariqul musilatu ilaihi kana al-wusulu ghayatuhu. Kalau keinginannya itu satu, fokusnya satu, dan jalan yang mengantarkan kepadanya sudah ditempuh, maka apa? Maka dia akan sampai ke tujuannya. Wa idza kanat himmatuhu wa idza kanat himmatuhu safilatan ta'allaqat bis-sufliyati wa lam tata'allaq bil matlabil a'la. Kalau himmahnya itu rendah, kalau keinginannya itu rendah, wis ngene-ngene tok, ya kan? Maka apa? Dia akan bergantung dengan apa? Dengan yang rendahan. Dan dia tidak akan pernah menuju kepada apa? Cita-cita yang tinggi. Maka kata beliau, famadaru sya'ni ala himmatil abdi wa niyatihi wa huma matlubuhu wa tariquhu. Maka sebenarnya untuk kita mendapatkan sesuatu tersebut, itu muter-muternya kemana? Muter-muternya kepada dua hal tersebut, himmah sama niat. Kalau himmahnya benar, niatnya benar, maka apa? Seseorang itu akan kuat di dalam apa? Di dalam mendapatkan hal tersebut. Saya dulu punya teman ikhwan, dan sekarang jadi ustadz. Dan dulu sering kita berusaha mengambil ibrah dari beliau. Beliau dulu kerja di perusahaan Jepang dan kerja di Jepang. Sempat kerja di Jepang. Subhanallah, beliau resign. Dikala umur beliau itu kalau tidak salah 40 sekian. Hingga akhirnya setelah resign dari perusahaan Jepang, beliau langsung nekat berangkat ke Yaman. Langsung berangkat ke Yaman. Akhirnya ketemulah sama anak. Beliau aslinya orang Padang, orang Padang kalau nggak salah ya. Tapi beliau sekarang ngajar. Dulu sempat ngajar di Batam, tapi sekarang kayaknya sudah gabung sama Ustadz Elvi Syam kalau nggak salah. Beliau ini terbiasa dengan fokus karena bertahun-tahun kerja di perusahaan Jepang. Nggak mau lirik kanan kiri itu nggak mau. Kalau dia punya ulul himmah, himmahnya itu tinggi banget. Sampai saya itu sempat bertanya, Pak, karena udah tua kan saya panggil Pak, sama itu kok
belajar terus ya. Tidak capek-capek gitu. Dan waktunya itu disiplinnya, masya Allah, luar biasa, gitu loh. Kalau ngobrol di waktu sama beliau, kayak stop watch, ngobrol saya, maaf saya waktunya belajar, kayak gitu Pak. Jadi betul-betul apa? Betul-betul disiplin. Dan betul-betul apa? Betul-betul himmahnya itu tinggi. Saya sekian harus hafal ini, sekian saya harus hafal. Punya target yang begitu luar biasa. Hafal Quran. Ini orang umum, Pak. Bukan orang yang menuntut ilmu dari pondok, enggak. Tapi apa? Ini orang penuntut ilmu, tapi apa? Punya ulul himmah dan niat yang benar. Subhanallah, 1 tahun selesai hafal Al-Quran. Ya. Habis itu beliau tanya lagi, Ustaz baik, apa yang harus dihafal lagi? Arba'in, Umdatul Ahkam. Habis itu mata-mata, ditarget semuanya. Ditarget, punya target. Ulul himmah dan gak pernah lirik-lirik. Meskipun apa? Meskipun temannya cita-citanya bikin Indomie, dia anti Indomie. Gitu. Meskipun temannya itu apa? Meskipun temannya bikin Indomie, ngeteh, ngopi, gitu kan. Bukan berarti terus di Yaman gak ada ngopi, gak ada ngeteh, gak ada Indomie, ada. Gitu. Tapi apa? Ulul himmahnya itu apa? Tinggi. Sangat tinggi. Meskipun temannya, kita dulu teman-teman sebagian bikin Indomie, cuma nyium dia jalan gitu. Betul-betul ulul himmah. Allah Subhanahu wa taala tahu. Dari belum bisa belajar bahasa Arab nol betul, enggak bisa. Sampai hingga akhirnya menjadi penghafal Quran, sampai hingga akhirnya menjadi penghafal hadis, sampai hingga akhirnya bisa belajar. Beliau pas waktu itu targetnya, insyaallah Ustaz berusaha untuk mentargetkan 4 tahun sampai 6 tahun. Kemudian anak pulang, sudah cukup insyaallah anak tak mulai belajarnya dengan berdakwah sambil berdakwah. Itu ulul himmah, punya keinginan. Punya keinginan. Dan keinginan tersebut dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan niat yang jujur. Akhirnya apa? Enggak pernah terpengaruh. Teman-teman jalan-jalan ke Son'a, beliau enggak. Teman-teman belajar kemana, beliau enggak mau. Begitu luar biasanya gangguan yang mengganggu ulul himmah itu, ya kan? Teman-teman bal-balan. Kita itu kalau hari Jumat pagi itu main bola, gitu kan? Beliau cuma, ya udah lanjutkan. Saya tak terus. Pokoknya model Jepangnya itu betul-betul ada. Gitu. Karena sudah terbiasa. Makanya saya, Pak Saman namanya Pak Agus. Pak Agus saya enggak capek Pak Agus. Enggak, sudah terbiasa. Sudah terbiasa Pak, disiplin, ngatur waktu, punya target. Himmahnya itu betul-betul tinggi. Nah, ini akhirnya sampai ke goyahnya, sampai ke tujuannya itu sampai. Kalau kita kan subhanallah, slow jidan gitu. Slow tenan gitu. Ya. Maka ini kata beliau. Kemudian beliau menasihati kita, wastami ila Ibnul Jauzi. Coba kita dengarkan juga nasihat dari Imam Ibnul Jauzi. Wa huwa yush'ilul hamasata wa yuqawwil himmata. Beliau membakar hamasah kita, semangat kita, dan menguatkan himmah kita dengan perkataannya. Kata beliau, yambaghi lil akili an yantahiya ila ghayati ma yumkinuhu. Sepantasnya bagi orang yang duwe akal, yang punya akal, untuk apa? Untuk memberhentikan sampai yang paling tingginya yang bisa mungkin dia raih. Sampai mana kita bisa meraih sesuatu yang paling tinggi tersebut? Terus berusaha untuk naik. Kata beliau, falau kana yatasawwaru lil adami su'udas samawati. Meskipun apa? Seorang anak Adam itu harus membayangkan naik ke langit. Gitu loh. Naik ke langit, yuk gas saja, gitu loh. Kita bayangkan kita bisa naik ke langit. Makanya kalau kita bayangkan kita bisa hafal Quran, ya bayangkan dulu Pak kita hafal Quran, gitu loh. Kalau kita bayangkan kita bisa hafal Quran, kita bayangkan kita bisa hafal hadis ini, kita bayangkan kita bisa hafal hadis itu. Kemudian apa? Niat kita benarkan sehingga jalan setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, ya kan? Baru akan sampai betul-betul kemana? Ke tujuan kita. Kita aja bayangkan aja wedi. Bayangkan aja takut, gitu loh. Ada antum bayangan ngapal Bulughul Maram? Bayangkan aja ora loh. Wes coba bayangkan dulu, tiba-tiba anak ngapal Bulughul Maram. Coba bayangkan aja, kan senang gitu. Cuma bayangkan gitu. Makanya kata beliau Imam Ibnul Jauzi, "Falau kana yatasawwaru lil adami su'udas samawat." Meskipun hanya gambaran naik ke langit,
la ra'aita min akbahin naqais ridahu bil ard, maka engkau akan melihat ketika engkau bayangkan yang tinggi-tinggi, ternyata apa? Orang-orang ini rendahan kabeh, ternyata cita-citanya lemah. Gitu. Yang satu cuma pengen ini, yang satu cuma pengen ini, yang satu cuma pengen ini. Walau kanatin nubuwatu tahsulu bil istihad. Kalau seandainya kenabian itu bisa didapatkan dengan bersungguh-sungguh, la ra'aital muqassira fi tahsiliha fi hadidin. Engkau akan melihat orang-orang yang dia itu muqassir, yang banyak kurangnya di dalam mendapatkan hal tersebut, mereka berada di dalam sebuah jurang. Berada di dalam sebuah jurang. Ghairu annahu idza lam yumkin dalika fayambaghi an yutlabal mumkin. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang mereka punya himmah aliyah, sesuatu yang enggak mungkin, maka apa? Dia akan melihat sesuatu tersebut mungkin. Sesuatu tersebut akan menjadi mungkin. Bisa enggak? Kalau orang yang punya himmah aliyah bisa. Karena apa? Husnudzonnya sudah tinggi. Husnudzon itu sudah tinggi, berbaik sangganya tinggi. Tapi berbeda dengan orang-orang yang mereka enggak punya ulul himmah. Kamu bisa ini enggak? Kayaknya enggak bisa. Kamu bisa ini enggak? Kayaknya enggak bisa. Ini lemah di dalam apa? Di dalam himmah. Maka kata beliau, walam aro fi uyubin nasi aiban. Aku tidak melihat di dalam aibnya manusia itu aib. Kanaksil qadirina alat tamami, seperti kurangnya kemampuan terhadap yang namanya kesempurnaan. Maka kata beliau Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, walau amkanaka ubura kulli ahadin minal ulama'i waz zuhad ay tafawwuq alaihim faf'al. Kalau seandainya kalian mampu untuk melewati salah seorang dari ulama dan orang-orang zuhud, ya kan? Kita bisa melampaui mereka, faf'al. Kalau kita bisa melampaui Imam Syafi'i, Ikhwan, lampaui, itu cita-cita kita. Meskipun ya rada-rada mustahil, ya kan? Tapi apa? Wa makana atau rabbika mahdhura. Enggak ada yang apa? Enggak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Gitu. Tapi apa? Dibutuhkan himmah aliyah yang melebihi himmahnya Imam Syafi'i. Gitu. Yang melebihi imamnya Imam Syafi'i. Kalau seandainya kita bisa melebihi Imam Ahmad, faf'al. Coba lakukan. Tapi kita harus melebihi himmahnya Imam Ahmad. Fa innahum kanu rijalan wa anta rajul. Karena sesungguhnya mereka laki-laki, wa antum juga laki-laki. Kan seperti itu. Mereka bisa, masa ya kita nggak bisa. Lihat bahasanya orang punya ulul himmah, orang punya himmah yang tinggi itu seperti itu. Mereka saja bisa, masa saya nggak bisa. Kemudian wa'lam annaka fi maidanin sibakin. Ketahuilah sesungguhnya engkau berada di mana? Di medan perjuangan. Medan apa? Medan untuk berlomba. Wal auqatu tuntahabu, sedangkan waktu ini akan cepat habis. Tiba-tiba habis. Wala takhlut ilal kasali, dan janganlah engkau apa? Kekal di dalam kemalasan. Kita males, suruh baca, males, suruh ngapal, males. Fama fata illa bil kasal. Tidaklah hilang dari apa-apa yang hilang kecuali karena apa? Karena kemalasan. Wala nala man nala illa bil jiddi wal azmi. Tidaklah mendapatkan orang-orang yang mereka mendapatkan kecuali dengan sungguh-sungguh dan tekad yang kuat. Kemudian wa innal himmata la taghla fil qulubi gulyana ma fil qudur. Karena sesungguhnya himmah itu akan apa? Akan bahasa ini umum itu apa, Pak? Bahasa Indonesianya. Umum. Ya, dung. Wis umum itu banyune. Mendidih, ya kan? Karena sesungguhnya himmah itu akan mendidih di dalam hati seperti apa? Mendidihnya air berada di mana? Di panci. Itu orang kalau punya himmah aliyah itu. Gitu. Makanya orang yang punya himmah aliyah itu nggak bisa apa? Nggak bisa sabaran. Kenapa? Anak maunya ini, bismillah, gas. Terus dia pikir dan dia bagaimana menyelesaikan. Itu orang punya himmah aliyah. Terus dia kejar apa yang dia menjadikan cita-cita bagi dirinya. Ini orang punya himmah aliyah, sehingga hatinya itu terus bergemuruh. Hatinya itu terus mendidih bagaimana mendapatkan sesuatu yang tinggi tersebut. Orang pengen bisa bahasa Arab, akhirnya apa? Ya, akhirnya terus berusaha untuk apa? Untuk bisa.
ngafal, merojaah, setoran. Karena apa? Saya harus bisa. Ini orang punya himmah aliyah. Fakun rajulan rijluhu fit thara wa hammatihi fit tharaya. Jadilah kalian laki-laki, meskipun kakinya kalian itu berada di bawah, di bumi, tapi apa? Himmahnya itu berada di langit, digantungkan di atas. Ini orang punya cita-cita yang tinggi. Disebutkan oleh Imam Ahmad, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana beliau punya cita-cita yang tinggi dan niat yang benar. Imam Ahmad saking cita-citanya begitu tinggi dan ibunya selalu membantu beliau di dalam untuk menunaikan cita-cita tersebut. Qala al-Imam Ahmad, kuntu rubbama aradtul bukura fil hadis, ay aradtul khuruja minal baiti wadh-dhahabi ilal halaqati mubakkiran qabla tulu'il fajri. Kata Imam Ahmad, saya terkadang menginginkan untuk pagi-pagi mendengarkan hadis, pengen berangkat itu di waktu sebelum fajar. Apa yang dilakukan oleh ibunya? Fatakhudhu ummi bi thiyabi. Ibuku mengambilkan baju untukku, kemudian mengatakan hatta yu'adzinan nas au hatta yusbihu. Gitu. Ibunya itu apa? Ibunya itu nahan Imam Ahmad sampai itu loh, kamu dengar adzan kamu mau berangkat toh. Gitu. Tapi Imam Ahmad pengennya apa? Pengennya itu lebih pagi, sebelum fajar itu sudah berangkat. Gitu loh. Dan ketika itu umurnya Imam Ahmad berapa, Pak? Mulai menuntut thalabatul ilm 10 tahun. 10 tahun. Abdurrahman berapa umurnya, Mas? 12 tahun. Lebih gede Abdurrahman daripada Imam Ahmad. 10 tahun. Imam Ahmad itu sudah pengen apa? Sudah pengen mendengarkan hadis dan berangkat sebelum subuh. Berangkat sebelum subuh. Gitu. Tapi ibunya mengatakan apa? Hatta yu'adzinan nas au hatta yusbihu. Sampai apa? Sampai adzan kalau sudah kedengaran adzan baru kamu berangkat toh. Gitu. Karena apa? Kekhawatiran ibunya kalau berangkat apa terlalu malam. Tapi apa? Imam Ahmad itu pengen. Himmahnya tinggi. Kata beliau, wa kuntu rubbama bakartu ila majlis Abi Bakar ibni Iyash wa ghairihi. Dan aku terkadang ya sudah nekat saja bismillah, maka lebih apa? Lebih pagi untuk datang ke tempatnya Abi Bakar ibni Iyash, yaitu gurunya beliau, gurunya Imam Ahmad, atau selain dari beliau. Ini himmah aliyah, bagaimana tingginya keinginan Imam Ahmad di dalam perjalanan ilmu. Wahada Ibnul Jauzi, ini Imam Ibnul Jauzi ngasih contoh kepada kita, Pak. Bagaimana antara ulumul himmah sama lemahnya himmah. Wahada Imam Ibnul Jauzi yasifulana hala dani'il himmah. Imam Ibnul Jauzi mensifati kepada kita tentang rendahnya himmah seseorang. Alladhi yakna'u bid-duni, yang seseorang itu akhirnya kalau lemahnya itu rendah, mencukupkan dengan yang rendah-rendah saja. Wis lah, aku cukup kayak gini-gini saja. Gitu loh. Aku cukup kayak gini-gini saja. Harusnya kita punya ulul himmah. Kalau seseorang, masya Allah, dia punya kayak gini, kenapa saya nggak bisa? Saya harus bisa seperti pula. Makanya di dalam sebuah hadis, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? La hasada illa fitnataini. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Rajulun atahullahu malan. Ada seorang yang dia dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala mal. Fasaddaqahu bil haq. Dia keluarkan di jalan yang hak. Ini nggak apa-apa kita hasad. Ada orang dikasih harta, dia gunakan untuk ini, digunakan untuk kebaikan. Maka apa? Ghibtah. Hasad nggak masalah. Kemudian warajulun atahullahu ilman. Ada seseorang laki-laki dikasih ilmu. Kemudian apa? Dia fa'amilahu wa 'allamahu binnas. Dia mengamalkan dan dia mengajarkan ke manusia. Maka apa? Kita boleh ghibtah. Boleh kita iri. Saya pengenlah seperti fulan tersebut. Dan itu tidak ada hasad yang dibolehkan kecuali apa? Kecuali kepada dua orang tersebut. Nah, orang-orang yang mereka nggak punya ulul himmah ini, orang-orang yang lemah di dalam cita-cita, maka apa? Dia yakna bidun, dia selalu mencukupkan dengan yang rendah ini. Ada temannya punya punya harta, ya kan? Kemudian bisa sodako. Tapi apa? Dia rendah, kayak gini-gini aja lah saya. Gitu. Gak pengen kayak si fulan.
Ada orang yang dia belajar, menuntut ilmu, bisa mengajarkan ilmu, kemudian berdakwah. Melihat temannya seperti itu, kadang apa? Kadang justru malah kita istilahnya pesimis, udahlah aku kayak gini-gini saja. Maka apa? Kata beliau, orang-orang yang daniul himmah, yang lemahnya rendah ini apa? Selalu yakna bidun. Dia selalu mencukupkan dengan yang rendahan. Bimithalin jamil. Bagaimana Imam Ibnul Jauzi ini memberikan permisalan yang indah. Fayaqul, apa kata Imam Ibnul Jauzi? Annal kalba qala lil asad. Ini ada pembicaraan antara anjing sama singa. Anjing ini ngomong sama asad. Ya sayyidas siba. Wahai pemimpin kaum, gitu kan. Wah, ini anjingnya ini mengatakan kepada pemimpin kaum. Karena apa? Singa ini kan pemimpin apa? Pemimpin apa namanya itu? Hah? Raja apa? Oh, raja hutan, raja rimba. Ya. Ya sayyidas siba. Wahai pemimpin kaum, ya. Kata kambing. Kata anjing. Sorry bos, bukan kambing bos, anjing. Kata anjing mengatakan apa? Wajir ismi, gantilah namaku, jangan aku dikasih nama anjing. Pak Inahu Kobi, nama anjing ini apa? Elek, gitu, jelek, gitu. Ini anjing minta apa? Minta rubah nama. Faqala lahul asad, maka singa tersebut ngomong sama anjing, anta khainun, kamu itu pengkhianat. La yasluhu laka ghairu hadzal ismi. Gak pantas kecuali namanya wis namamu anjing aja gitu. Namamu anjing saja, kamu itu soalnya pengkhianat gitu. Faqala al-qalb. Maka anjing tersebut mengatakan kepada singa, "Fajaribni." Ya sudah, kamu uji aku. Kalau kamu enggak percaya kalau saya itu ternyata layak untuk diganti namaku, jangan anjing gitu kan. Maka dikasihlah, kata beliau, fa'atahul asadu shiqqata lahmin. Dikasihlah anjing itu apa? Bagian dari apa? Dari laham, dari daging. Wa qala lahu, akhirnya mengatakan si singa ini mengatakan nama anjing, ihfatli hadihi ila ghadin. Jaga ini untukku sampai besok. Wa ana ughayyiru ismak. Dan kalau kamu berhasil, tak ganti jenengmu ke anjing mana ya? Ya. Paling diganti gugup. Akhirnya apa? Baca al-qalb. Oh, anjingnya semua ngelih, Pak. Ya. Sudah lapar dia. Wa ja'ala yanduru ila lahmi wa yasbir. Dia delok, sabar lagi harus ganti nama lagi. Ya, harus lapanan nih. Selamatan ini ganti nama. Dia melihat dagingnya, kemudian dia sabar. Falamma ghalabathu nafsuhu, tatkala nafsunya sudah mengalahkan keinginannya, mengalahkan dirinya, beliau mengatakan, anjing ini mengatakan apa? Wa ayyu syai'in bi ismi. Wis ana urusan aku karo jenengku, katanya. Gitu loh. Enggak ada urusan jenenge sama apa? Sama nama, gitu kan? Wa ma kalbun illa ismun hasan. Wah, anjing juga jeneng yang indah kok. Ini himmahnya rendah banget gitu kan. Keinginannya boleh lah. Tapi ternyata apa? Ternyata ketika tabrakan sama ngelih, gitu, tabrakan sama perut, ternyata apa? Ternyata himmahnya lemah, gitu. Ya. Akhirnya apa? Fa'akalah. Akhirnya dimakan sama anjing ini. Ini permisalan nih, Pak. Permisalkan sama Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala menunjukkan bahwasanya apa? Orang punya ulul himmah itu siap apa? Siap mengikat perut, gitu. Lapar, orang punya ulul himmah, dia akan terjang laparnya. Orang punya ulul himmah, capek, dia akan berangkat tetap. Orang punya ulul himmah, dalam keadaan apapun dia akan lakukan itu. Beda dengan anjing. Anjing ketika dia lemah, sudah tabrakan sama perutnya, lapar, wes ora urusan mau jenengi guguk, mau jenengi anjing, tetap ini tetap bagus lah. Ini sudah ini apa? Ini rendahan, gitu. Keinginannya rendahan. Hanya tabrakan sama perut saja nggak bisa sabar. Makanya kata beliau wahakadza yaqau dhaiful himmah. Orang yang seperti ini yang dhaiful himmah, gitu.
Al-qunu'u bi aqallil manazil wal maratib. Dia apa? Dia bisa qanaah dengan apa? Kedudukan yang paling rendah. Bisa qanaah dia. Tenanglah, enggak apa-apa gitu. Santai saja gitu. Al-mukhtaru, yang dipilih apa? Ajilul hawa, yang dipilih hawa nafsu yang disegerakan saja. Warahatu ala ajalil fadail, sedangkan kemuliaan-kemuliaan yang akan datang itu apa? Justru malah rohat, justru malah tinggalkan. Fala budda min tarki ba'dil mustahayat wasyahawat warraghabat fi hadzal tariq. Kata beliau, orang kalau pengen punya cita-cita yang tinggi, maka apa? Maka dia harus bisa meninggalkan al-mustahayat, harus bisa meninggalkan apa? Yang diinginkan, syahwat, keinginan di dalam perjalanan ini. Gitu. Coba kalau kita lihat bagaimana orang-orang yang mereka punya cita-cita tinggi. Gitu. Antum sudah pernah dengar ceritanya Pak Habibie, bagaimana beliau bisa sampai derajat itu? Hah? Ini nggak pernah dulu Ainun Habibie ya. Belajar. Belajar. Pak Habibie itu pernah cerita ketika dulu di Madinah, bagaimana beliau bisa sampai seperti itu. Perjalanannya bukan perjalanan yang mudah. Bagaimana beliau harus belajar ke luar negeri, ya kan? Dan belajar ke luar negeri itu bukan istilahnya bukan enak-enak. Harus meninggalkan banyak hal. Harus meninggalkan keinginan-keinginan. Lapar, kesulitan, itu dilalui, gitu. Itu dilalui untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan cita-cita yang begitu luar biasa. Beliau orang Makassar atau orang mana? Orang Sulawesi lah beliau. Beliau ketika bercerita keluar dari Sulawesi, bagaimana itu sempat beliau ceritakan ketika di Madinah dulu, ketika istri beliau habis meninggal, habis itu beliau merasakan sedih, kemudian datang Madinah untuk umrah. Ketemu sama teman-teman di kampus, beliau cerita banyak tentang bagaimana perjalanan sehingga beliau itu sampai bisa seperti itu. Cita-cita yang beliau tinggi-tinggi, yang beliau cita-citakan begitu tinggi. Tapi apa? Butuh pengorbanan yang harus dikorbankan dari kenikmatan duniawinya sampai hingga akhirnya apa? Sampai hingga akhirnya mendapatkan banyak hal. Ya. Belum lagi ulama-ulama kita. Bagaimana ulama-ulama kita untuk mendapatkan cita-cita yang tinggi tersebut? Yang apa? Ya kan? Begitu luar biasa. Bagaimana mereka menahan sakit, menahan lapar, menahan dingin untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan ilmu. Makanya sebagaimana yang dikatakan oleh beliau, fala budda min tarki ba'dul mustahayat, harus meninggalkan sesuatu sebagian yang diinginkan, syahwat, warraghabat wal mukhallatuna sur'a min awwali waqtil liqa kal kalbi ma'al asad. Gitu. Maka apa? Maka mukhallatun sur'a, maka keinginan sama cita-cita itu selalu apa? Selalu sur'a, selalu tengkar terus, Pak. Antara cita-cita sama pengen enak-enakan itu selalu tengkar. Gitu. Nah, inilah yang harus kita bisa menangkan. Kemudian disebutkan juga qala Abul Qasim Al-Hadali rahimallahu taala yahki halahu fi talabi ilmi qiraat. Abul Qasim Al-Hadali beliau menceritakan keadaannya ketika beliau menuntut ilmu qiraat. Apa kata beliau? Fajumlatu man laqaitu fi hadzal ilmi salatu mi'ati wa khamsatun wa sittuna syaikhan. Kata Imam Abul Qasim Al-Hadali, aku itu ketika belajar menuntut ilmu qiraat, aku bertemu di dalam menuntut ilmu qiraat ini berapa? 300 salatu mi'ah wa khamsatu wa sittun. 365 syekh. 365 syekh. Dari mana? Min akhiril maghrib ila babil farghana yaminan wa shimalan wa jabalan wa bahran. Gitulah. Walau alimtu ahadan yuqaddimu alayya fi hadhihi tariqati fi jami'i biladil Islam laqasatuhu. Beliau itu saking bertemu pengen menuntut ilmu qiraat ini dan ketemu dengan 365 syekh. Itu apa? Dari akhir maghrib. Ya kan? Dari akhir maghrib, dari satu pintu, ke kanan, ke kiri, ya kan, melewati gunung, melewati lautan, itu dari arah barat sampai kemana-mana itu didatangi. Ini menunjukkan himmatul aliyah, gitu loh.
Dan beliau mengatakan apa? Kalau seandainya aku tahu ada seseorang yang dia punya ilmu ini, maka apa? Laqasatuhu, maka aku akan datangi dia. Aku akan datangi dia. Ini himmah aliyah, punya himmah yang tinggi. Di mana? Di situ ada ulama, beliau datangi. Sampai beliau apa? 365 guru. Ya. 365 guru. Kemudian dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi mu'aqiban ketika beliau juga menjelaskan tentang apa yang diceritakan oleh Abul Qasim Al-Hadali, kada taro himam as-sadati fit talab. Seperti inilah kamu akan melihat bagaimana himmahnya orang-orang mereka menuntut ilmu. Kemudian Imam Ibnul Jauzi juga mengatakan min alamati kamalil aqli ulul himmah, termasuk di antara alamat sempurnanya akal, cita-citanya itu tinggi. Warradi biduni dani qala syair idma 'alal mar'u raman ula wa yakna'u biduni man kana duna. Kata beliau, apabila ada seseorang yang dia itu tinggi, maka apa? Dia akan melemparkan cita-cita itu tinggi. Gitu. Adapun orang yang dia senantiasa pasrah dengan yang rendahan, maka apa? Maka dia sebenarnya apa? Ya orang nggak punya himmah, orang yang rendahan. Kalau kita cita-citanya tinggi, ya kan? Pengen bisa ngafal ini, ngafal itu, hafalannya ini, hafalannya itu. Maka ini yang sebenarnya ulul himmah. Dan kita benarkan niat dengan apa? Dengan kita proses himmah tersebut. Kita proses. Akhirnya seseorang itu nggak kenal pagi, nggak kenal siang, nggak kenal malam. Akhirnya seseorang itu berusaha untuk mendapatkan ilmu. Kemudian kata beliau, wa ma betuliyal insanu qad bi'a'dami min uluwi himmatihi. Fa inna man alat himmatuhu yakhtarul ma'ali. Dan tidaklah seseorang itu diuji kecuali tidaklah seseorang itu diuji dengan sesuatu yang paling besar dari apa? Dari ulul himmah ini. Karena sesungguhnya orang yang tinggi himmahnya, maka apa? Dia akan terus-menerus apa? Mencari yang tinggi-tinggi. Wa rubbama la yusaidu zaman wa qad tatuful alatu fayabqa fi adab. Akan tetapi kadang zamannya itu tidak membantu. Sehingga apa? Sehingga alat-alatnya lemah, sehingga dia ngerasa apa? Ngerasa dapat adab. Ketika apa? Ketika keinginannya apa? Ketika keinginannya nggak tersampaikan. Kita pengen punya cita-cita seperti ini. Sama Pak, seperti contohnya nih Pak. Orang punya cita-cita. Saya contohkan dalam urusan dunia Pak. Orang pengen buka kandang ayam. So, ya kan? Ini cita-cita. Kan ngasih contoh. Orang pengen buka kandang ayam, ya kan? Tapi ternyata nggak punya modal. Ya kan? Cita-citanya tinggi tapi nggak punya modal. Gimana rasanya? Kepikiran terus. Itu. Makanya disebutkan di sini orang yang dia punya cita-cita tinggi, kemudian apa? La yusaidu zaman, waktunya itu tidak membantu dia karena mungkin nggak ada modal, ya kan? Akhirnya apa? Dia bayar covid adab. Akhirnya dia terus-terusan kepikiran. Gitu. Ada orang pengen beli mobil, ada orang pengen beli tanah, ada orang pengen punya cita-cita tinggi dari sisi bisnis, dari sisi apa? Tapi ternyata apa? Kemampuannya nggak ada yang mendukung di sekelilingnya. Maka apa? Dia akan terus kepikiran. Itulah orang-orang yang punya cita-cita tinggi. Tapi kalau seumpamanya cita-citanya itu rendahan, Pak. Aku pengen ini, cuma pengen tok. Sebenarnya bukan himmah aliyah. Kemudian apa? Kemudian di sekelilingnya itu tidak ada yang mendukung. Habis itu apa? Sudah nggak bisa. Ya sudah selesai. Akhirnya apa? Itu bukan himmah aliyah. Himmah aliyah itu keinginan tekadnya itu betul-betul kuat. Itu namanya himmah aliyah. Orang dia itu pengen menuntut ilmu, bisa bahasa Arab, ya kan? Orang dia pengen apa? Pengen ngafal Quran. Orang pengen ngafal hadis. Tapi subhanallah, di sekelilingnya belum ketemu ustaz, belum ini. Akhirnya apa? Akhirnya terus merasa resah. Terus merasa resah. Ini gimana ya caranya saya bisa ini? Gimana saya caranya bisa seperti itu? Nah, inilah yang hakikat ulul himmah. Kemudian kata beliau, wal alil al himmatu yarat taksir fi ba'dil ulumi fadihatan. Orang yang tinggi himmahnya, dia melihat kekurangan di sebagian ilmu itu apa? Malu, Pak. Gitu. Sebuah sesuatu yang mempermalukan. Qad kasyafat aibahu wa aratin nas auratahu. Karena aibnya sudah terbuka dan manusia sudah melihat auratnya.
Wal qasirul himmah la yubali bi minanin nas. Sedangkan orang yang ulul himmah dia enggak memperhatikan. Enggak punya perhatian dengan manusia, gitu. Dengan apa? Dengan apa yang dilihat oleh manusia. Wala yastakbihu su'aluhum. Begitu pula tidak menganggap buruk, ya kan? Minta-mintanya mereka dan lain sebagainya. Walakinna taiba aliyal himmah rahatun fil makna. Akan tetapi capeknya orang yang punya ulul himmah itu, mereka pada hakikatnya rohah, nyaman di dalam hatinya, di dalam maknanya. Warahatun qasirul himmah taibun wa syainun in kana thamma fahmun. Adapun orang yang dia lemah himmahnya, ya kan? Wis gini-gini saja, ya kan? Dia rohah, akan tetapi sebenarnya apa? Taib. Akan tetapi sebenarnya capek. Meskipun apa? Meskipun cuma segitu-gitu toh hasilnya. Karena apa? Orang ulul himmah itu cita-citanya tinggi, cita-citanya selalu apa? Selalu digantungkan di atas. Kemudian kata beliau, wad dunya daru sibakin ilal ma'ali. Dunia ini adalah merupakan tempat untuk kita berlomba-lomba menggapai cita-cita kita. Fayam bagi lidil himmatil aliyati alla yuqassir fi syautihi. Dan sepantasnya bagi orang-orang yang mereka punya himmah yang tinggi untuk apa? Untuk tidak yuqassir, untuk dia tidak bermudah-mudahan di dalam langkah mereka. Fa in sabaqa fahuwal maqsud. Wa in kaba jawadahu ma'a istihadihi lam yulam. Kalau dia berhasil untuk menggapai cinta-cinta tersebut, itulah tujuan. Tapi kalau dia ternyata kok gagal, kaba, ya kan? Tapi bersamaan dengan kegagalan tersebut dia ada istihad, ada sungguh-sungguhnya. Maka apa? Tidak dicela. Yang dicela itu apa? Orang yang nggak ngambil sebab. Yang dicela itu orang yang tidak mengambil sebab. Aku pengen pintar, tapi apa? Nggak mau menuntut ilmu. Gitu. Tapi kalau ada orang belajar, ngafal, kemudian kok nggak pintar-pintar, ya memang takdirnya ngono piye maneh. Kan seperti itu. Maka itu tidak dicela. Fa in qala qail, apabila ada orang yang mengatakan fa idza kanat li himmatun falam urzak ma atlubu famal hilah. Kalau dikatakan, ada orang yang mengatakan, kalau aku punya himmah yang tinggi tapi aku enggak dikasih rezeki untuk mendapatkan apa yang aku cita-citakan tersebut. Fal jawab annahu idam tana'a ar-rizqu min naw'in lam yamtani' min naw'in akhar. Sama minal ba'idi an yarzuqaka himmatan wa la yu'inuka. Fandur fi halika fala allahu a'taka syai'an ma syakartahu. Maka kita jawab, anak punya himmah Ustaz tinggi, menuntut ilmu, gitu kan? Tapi ternyata aku enggak berhasil dalam menuntut ilmu. Maka kata beliau, anau ida imtana arris, bahwasanya ketika rizki itu terhalangi dari satu jenis, maka apa? Tidak dihalangi dari jenis yang lain. Tidak dihalangi dari jenis yang lain. Seperti yang disampaikan itu loh Pak, pas waktu ada teman-teman dari Semarang, gitu kan? Orang-orang yang nggak prospek, ya kan? Yang katanya nggak prospek, ya kan? Memang yang nggak prospek kok terus-terusan menuntut ilmu, gitu kan? Maka apa? Ya mungkin dia nggak berhasil di dalam ilmunya, nggak paham-paham. Tapi dia mendapatkan yang lain. Apa yang didapatkan? Sabar, ya kan? Latihan sabar. Memang dari sisi ilmu belum dibukakan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia sabar, ternyata dia melatih kesabarannya. Itu yang dia dapatkan. Orang yang punya himmah aliyah bukan berarti terus nggak dapat berarti gagal. Enggak. Pasti apa? Pasti di situ ada sesuatu yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya kan? Makanya kata beliau, sama minal ba'id an yurzaqaka himmatan wa la yu'inuka. Di sana ada orang yang dia punya himmah, ya kan? Tapi apa? Belum ditolong untuk mendapatkan yang diinginkan tersebut. Fandur ila halika, maka lihat keadaanmu. Siapa tahu a'taka syai'an ma syakartahu. Allah memberi sesuatu yang kau apa? Yang kau bisa syukuri. Yaitu apa? Sabar, ya kan? Ketemu teman baik, dapat nasihat. Au ibtalaka bi syai'in minal hawa ma sabarta anhu. Atau engkau diuji dengan sesuatu, sedangkan engkau apa? Tidak bisa sabar darinya tersebut. Wa'lam annahu rubbama
zawa angka min ladzatid dunya katsiran liyu'thiraka biladzatil ilm. Kata beliau, ketahuilah terkadang Allah Subhanahu wa taala bukan melipatkan apa? Zawa ini zawaliyal ard, kayak digulung gitu loh, Pak. Allah Subhanahu wa taala terkadang menggulung darimu dari kelezatan dunia. Maksudnya kita nggak dapat kelezatan dunia banyak. Untuk apa? Liyu'tiraka biladzatil ilm, supaya Allah memberikan kepada kita ladzatul ilm. Fa innaka dhaifun, karena sesungguhnya engkau lemah. Rubbama la taqwa 'alal jam'i, terkadang engkau lemah, enggak mungkin untuk bisa menjamak, ya kan? Fa huwa a'lamu bima yuslihuka, sedangkan Allah tahu mana yang paling baik untuk dirimu. Wal buka'u yambagi ayyakuna 'ala khasasatil himam, akan tetapi yang nangis, yang harusnya nangis itu, Pak, itu sepantasnya buat siapa? Buat mereka yang enggak punya himmah, kon menuntut ilmu ora, cari dunia enggak, ya. Jadi enggak punya apa yang harus dikerjakan gitu loh. Ini enggak punya cita-cita gitu kan. Cari dunia tapi cita-citanya kamu pengen jadi orang sugih, tenanan sugih yang bisa bermanfaat. Enggak juga. Menuntut ilmu kamu pengen jadi ulama yang betul-betul bisa mengajarkan ilmu dan kau amalkan. Enggak juga. Terus pengennya apa? Dari urusan dunia enggak punya himmah, dari urusan akhirat enggak punya himmah. Akhirnya apa? Akhirnya yuk nangis aja gitu. Jadi orang kaya enggak, tetap kiri gitu loh. Jadi ulama juga enggak, gitu loh. Maka nangis, kata beliau. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian beliau menyebutkan Dzakara Ibnu Asakir fi tarjamati Imam Abi Mansur Muhammad Ibn Al-Hasan An-Naisaburi rahimahullahu taala. Beliau annahu kana yu'alliqu durusahu ay kana yaktubu ta'liqan alaihi wa yutali'u kutubahu wa yaqra'aha fi dawil qamar. Imam Abi Mansur Muhammad Ibn Al-Hasan An-Naisaburi ini, Pak, beliau itu nulis pelajarannya, Pak. Kemudian beliau itu meroja'ah, yutali'u kutubahu wa yaqra'u, dan membacanya itu di mana, Pak? Di bawah lentera bulan, Pak. Gitu. Rano lampu. Gitu. Habis itu enggak ada baterai. Enggak ada baterai, enggak ada lampu. Makanya apa? Beliau bacanya di bawah apa? Di bawah rembulan. Ketika ada rembulan, itu kesempatan untuk belajar. Kesempatan untuk apa? Untuk meroja'ah. Li'annahu kana fakiron, karena dulu beliau fakir, Pak. La mala ladaihi, beliau enggak punya harta. Liyashtari bihi zaitan, untuk membeli minyak itu enggak ada. Yuqidu bihi siraj, untuk apa? Ngidupin lampu. Wa ma'adzalika kana la ya'khudhu min mali syubhah syai'an. Bersamaan dengan itu apa? Beliau enggak pernah mengambil harta syubhat sedikit pun, dan terus tetap belajar. Gitu. Meskipun apa? Meskipun belajar lewat apa? Lewat rembulan, ya kan? Kita subhanallah. Lampu ono, ya kan? Lampu ada, gitu. Kemudian terang benerang, gitu. Tapi subhanallah, memang himmah kita aja yang mati, gitu. Himmah untuk menuntut ilmu kita lemah. Maka kata beliau, akhi istami ila Ibnul Jauzi, coba dengarkan apa yang dinasihatkan oleh Imam Ibnul Jauzi. Wa huwa yunadika wa yaqulu laka, beliau memanggilmu dan mengatakan kepadamu, ya ghafilan an masirihi, wahai orang-orang yang lalai dari perjalanannya. Ya waqifan fi taksirihi, wahai orang-orang yang berdiam diri di dalam kelemahannya. Sabaqaka ahlul azaim, telah mendahuluimu orang-orang yang punya tekad. Wa anta fil yaqdati naimun, dan engkau berada di dalam melek tapi tidur. Gitu. Engkau berada fil yaqdah. Yaqdah itu terbangun. Engkau terbangun tapi apa? Engkau tidur. Kif alal babi wukufan nadimin, maka berdirilah di depan pintu dalam keadaan berdirinya orang yang menyesal. Wanukasti ra'sad dulli, kemudian engkau tundukkan kepalamu sebagai bentuk kehinaan dan katakan ana dzalimun, aku adalah orang yang dzalimun. Aku adalah orang yang zalim. Wanadi fil ashar, dan ucapkanlah
Ketika di waktu sahir ana mudnimun wa wajimun, aku adalah orang yang berbuat dosa dan aku adalah orang-orang yang berbuat dolim, berbuat yang lemah, gitu kan? Ini karena apa? Karena lemahnya himmah kita di dalam perjalanan ilmu. Kita di dalam ibadah lemah, ya kan? Di dalam ibadah lemah himmah kita, di dalam thalabatul ilm lemah himmah kita, di dalam urusan kebaikan kita juga belum bisa fastabiqul khairat, kita belum bisa musaraah, bersegera di dalam yang namanya kebaikan. Tapi apa? Himmah kita begitu rendahnya. Terus gimana ilmu itu mau dititipkan kepada kita yang masih begitu lemah himmahnya? Maka kata beliau, ulul himmah wa ta'alluq bil ma'ali ini adalah merupakan kunci seseorang itu apa? Kunci seseorang itu di dalam perjalanan ilmu. Harus punya tinggi-tinggi, cita-cita yang tinggi. Ana bisa baca kitab. Ana bisa baca kitab. Ana harus mulai menghafal. Ana harus seperti ini. Udah, bismillah. Kejar cita-cita tersebut, minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu amal kepada kita semua. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang telah disampaikan oleh beliau ternyata pembawa hidayah, pembawa ilmu. Mereka adalah orang-orang yang punya ulul himmah, punya himmah cita-cita yang begitu tinggi sampai perjalanan mereka capek pun itu apa? Mereka lalui. Lapar pun mereka hadapi. Letih mereka tidak rasakan. Letih mereka tidak rasakan. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat buat kita semua dan menjadikan kita semakin semangat di dalam perjalanan ilmu kita, semakin paham bahwasanya tidak ada kemuliaan kecuali Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan ilmu yang bermanfaat. Sehingga kita terus berusaha untuk mendapatkannya, mencarinya, dan berusaha untuk istiqomah di dalam perjalanan ilmu ini. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah, apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.